karya leluhur bangsa. Cinta Nusantara kita, beragam budaya kita, warisan budaya Indonesia. Ada keris dan wayang, ada batik dan tarian, kapal pinisi, angklung, noken, pencak silat. Semua adalah kekayaan negeri kita Indonesia. Kita jaga, kita lestarikan dengan cinta, kita jaga budaya Indonesia. Rayakan budaya, cintailah budaya negeri kita. Cinta pada negeri kita, indahnya budaya kita, karya leluhur bangsa. Rayakan budaya, cinta Nusantara kita, beragam budaya kita, warisan budaya Indonesia. Ada keris dan wayang, ada batik dan tarian, kapal pinisi, angklung, noken, pencak silat. Semua adalah kekayaan negeri kita Indonesia. Kita jaga, kita lestarikan dengan cinta, kita jaga budaya Indonesia. Indonesiaku, Indonesia, kayakan budaya, cintailah budaya negeri kita. Ada keris dan wayang, ada batik dan tarian, kapal pinisi, angklung, noken, pencak silat. Semua adalah kekayaan negeri kita Indonesia. Kita jaga, kita lestarikan. Baik, terima kasih Pak Rama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Yang kami hormati Bapak Kepala Sekolah SMK Negeri 1 Darul Aman, yang kami hormati Bapak Ibu para wakil, kemudian yang kami hormati Bapak Ibu Ketua Kombel, dan juga yang kami hormati Bapak Ibu yang berhadir di ruang Zoom ini. Bagaimana kabarnya Bapak Ibu, sehat? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah Alhamdulillah sehat. sehat. Sehat, Pak. Baik, alhamdulillah, mudah-mudahan tetap sehat dan juga semangat ya Bapak Ibu sampai selesainya acara ya. Insya Allah. Oke, Bapak Ibu langsung kita mulai ya. Jadi perkenalkan, saya Mirdadul Fahmi dan juga ada kawan saya Bu Rini Tursina, kemudian selanjutnya Bu Fitri Yunita. Kami bertiga berkolaborasi untuk memaparkan budaya positif. Jadi tujuannya yaitu melalui diseminasi ini kita mendapatkan persamaan persepsi dalam menciptakan lingkungan positif di mana setiap individu merasa diterima, didukung, dihargai dengan penerapan disiplin positif di sekolah kita. Kemudian yang kedua, melalui upaya ini diharapkan dapat mengurangi perilaku negatif, meningkatkan kesejahteraan siswa dan menciptakan fondasi yang kokoh untuk pembelajaran yang efektif. Kemudian untuk konsep intinya, Bapak Ibu. Jadi di sini ada 8 konsep inti yang kami buat. Yang pertama dari perubahan paradigma belajar, kemudian yang kedua disiplin positif, yang ketiga nilai kebijakan, kemudian yang keempat kebutuhan dasar manusia, yang kelima motivasi perilaku manusia, yang keenam posisi kontrol guru, kemudian selanjutnya keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Jadi kami membagi atau berkolaborasi dari ke-8 dimensi konsep inti ini. Untuk saya,
Yang pertama perubahan paradigma, kemudian yang kedua disiplin positif, nilai-nilai kebajikan dan juga kebutuhan dasar manusia. Kemudian yang akan dipaparkan oleh bukti Trijunita yaitu motivasi perilaku manusia dan posisi kontrol guru. Kemudian yang selanjutnya yang akan dipaparkan oleh Bu Dini Kursina yaitu keyakinan kelas dan segitiga restitusi. Kita lanjut ya Bapak Ibu. Bapak Ibu, di antara ketiga item ini ada budaya positif, lingkungan positif, dan disiplin positif. Menurut Bapak Ibu, mana yang pertama, yang kedua, dan yang ketiga? Bapak Ibu bisa mendengar saya? Bisa, Pak. Iya. Izin jawab ya, Pak ya. Iya, Bu. Dan izin off cam ini Bapak ya. Ya menurut saya, mana lebih dulu nih antara budaya positif, lingkungan positif, atau disiplin positif? Menurut saya yang lebih dulu itu adalah disiplin positif, Pak. Dari disiplin positif itu, maka dia akan membudaya. Kemudian dari budaya itu terbentuklah lingkungan positif, di mana murid itu merasa aman dan nyaman, sehingga nantinya akan terwujud pembelajaran yang berpihak pada murid. Begitu, Pak. Baik, terima kasih Bu Intan. Ada lagi yang mau ditambahkan Bapak Ibu? Atau kita kunci jawabannya? Baik, tidak ada tambahan, langsung kita kunci ya Bapak Ibu. Kemudian selanjutnya, pembelajaran dengan paradigma baru. Jadi, pembelajaran paradigma baru ini, kita harus pahami dulu apa itu paradigma baru. Paradigma adalah pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi. Sebelumnya, kita harus tahu dulu apa itu diferensiasi. Diferensiasi di sini adalah pembelajaran yang dirancang untuk memenuhi kebutuhan, kemudian yang kedua minat dan juga kemampuan peserta didik. Kemudian tujuan utama daripada pembelajaran berdiferensiasi ini adalah untuk memastikan bahwa semua siswa terlepas dari latar belakang dan juga kemampuannya, mereka mendapatkan pengalaman belajar yang sama. Kemudian juga tujuan daripada pembelajaran berdiferensiasi ini sesuai dengan tuntutan Ki Hajar Dewantara. Apa tuntutannya? Yaitu menekan pentingnya mengerasi dan juga menghargai perbedaan setiap siswa. Beliau percaya bahwa setiap anak memiliki potensi dan keunikan masing-masing, sehingga sesuai dengan kebutuhan, minat, dan bakatnya. Kemudian, bagaimana cara mewujudkan? Mewujudkan yaitu dengan profil pelajar Pancasila. Ada 5 Bapak Ibu. Yang pertama, beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kemudian yang kedua, mandiri. Yang ketiga, bergotong royong. Yang keempat, berkebinekaan global, bernalar kritis, dan juga yang terakhir yaitu berkreatif. Ini miskonsepsi yang sering terjadi Bapak Ibu. Jadi di teori kontrol ini yang pertama ilusi guru mengontrol murid. Jadi yang sebetulnya kita tidak dapat bisa mengontrol murid jika ia tidak mau. Jadi harus ada dorongan sendiri dari murid tersebut. Kemudian yang kedua yang menjadi miskonsepsi yang kedua, ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Jadi yang intinya semisal bujukan dan juga nasihat jika terlalu dalam murid bisa ketergantungan dan tidak mandiri dalam mengontrol. Ini yang kedua. Kemudian yang ketiga, ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah. Di sini kalaupun kita harus mengeluarkan kritik, maka kritiklah secukupnya. Dan kritik tersebut harus membangun, bukan malah membuat murid tidak percaya diri. Kemudian selanjutnya, ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa. Yang sebetulnya menentukan pilihan adalah hak masing-masing daripada manusia. Oke, kita lanjut ya Bapak Ibu.
mengubah paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol. Sebelumnya kita sudah tahu apa itu paradigma. Paradigma adalah pola pikir, kemudian stimulus, rangsangan, dan juga respon. Respon adalah reaksi ke pendekatan teori kontrol. Untuk yang pertama, dari realitas kebutuhan kita sama, di teori kontrolnya realitas kebutuhan kita berbeda. Kemudian yang selanjutnya, semua orang bisa melihat hal yang sama. Kemudian yang di teori kontrolnya, setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Kemudian stimulus respon selanjutnya, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Teori kontrolnya, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Kemudian stimulus responnya, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Sedangkan di teori kontrol, semua perilaku memiliki tujuan. Kemudian stimulus responnya, orang lain bisa mengontrol saya, hanya Anda yang bisa untuk teori kontrolnya, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Stimulus respon, saya bisa mengontrol orang lain, teori kontrol, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Kemudian untuk stimulus respon, pemaksaan ada pada saat rujukan gagal. Kemudian teori kontrolnya, kolaborasi, dan konsekuensi menciptakan pilihan-pilihan baru. Kemudian untuk stimulus respon selanjutnya, model berpikir menang atau kalah, model berpikir menang. Selanjutnya, apa yang Bapak Ibu pikirkan atau bayangkan saat mendengar kata disiplin? Ayo Bapak Ibu, ada yang bersedia mau menjawab? Ayo Bapak Ibu, ada apa yang Bapak Ibu pikirkan atau bayangkan saat mendengar kata disiplin? Ini sering loh Bapak Ibu. Mematuhi segala aturan yang ada, Pak. Baik, terima kasih Bu Manda. Ada lagi Bapak Ibu? Tertib, Pak. Untuk menjawab Tertib. Pak Baik, ya. kita kunci ya jawabannya. Yang lain ada lagi? Ya, saya Pak ya. Nah, ketika Ya, saya Bu, mendengar kata silakan, Bu. disiplin itu, yang ada di benak saya itu adalah hukuman. Kemudian jika kita tidak mampu mendisiplinkan diri kita, maka orang lain itu berhak untuk mendisiplinkan kita. Itu yang ada di pikiran saya, Bapak. Terima kasih. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Ada lagi Bapak Ibu? Atau kita cukupkan? Sudah, berarti kita cukupkan ya. Yang pasti jawaban Bapak Ibu sudah benar semua. Sekarang kita perhatikan disiplin positif. Disiplin, kalau di sini mengacu pada tanggung jawab terhadap apa yang dilakukan berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Kemudian, disiplin di sini adalah salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan, baik itu penghargaan, ancaman, dan juga hukuman. Lantas, bagaimana cara menumbuhkan kedisiplinan sesuai dengan teori motivasi? Adalah dengan motivasi intrinsik. Intrinsik di sini adalah motivasi internal. Dapat kita tumbuhkan dalam diri anak ketika mampu menghargai nilai-nilai kebajikan yang akan kita paparkan ke depan lagi. Kemudian yang ada pada diri anak, dan juga menuntun anak untuk menemukan nilai-nilai kebajikan yang telah diyakini bersama, sesuai yang di sebelumnya, yaitu tentang tuntutan Ki Hajar Dewantara. Kemudian selanjutnya, sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Kemudian nilai-nilai kebajikan. Apa saja sih nilai-nilai kebajikannya? Jadi nilai-nilai kebajikan nilai yang disepakati bersama, lepas baik itu dari suku, bangsa, agama, bahasa maupun latar belakang. Kemudian contoh-contoh nilai kebajikan yang pertama melalui profil pelajar Pancasila. Yang pertama ada yang namanya beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.
Kemudian yang kedua berakhlak mulia, yang ketiga berkebenekaan global, gotong royong, mandiri, kreatif, dan juga bernalar kritis. Ini yang melalui profil pelajar Pancasila. Kemudian selanjutnya nilai-nilai kebajikan daripada IBO atau yang dikenal dengan IBO Primary Year Program atau PYP. Di sini nilai kebajikannya adalah ada toleransi, rasa hormat, mandiri, menghargai, antusias, empati, keingintahuan, kreativitas, kerjasama, percaya, dan komitmen. Kemudian, nilai kebajikan dari life skill atau keterampilan hidup dapat dipercaya, lurus hati, pendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain, dan memberikan yang terbaik dari diri. Jadi, nilai kebajikan di sini ada 3, ada yang melalui profil pelajar Pancasila, kemudian ada melalui FYP, PYP, dan juga life skill. Dari ketiga ini adalah semua juga nilai-nilai kebajikan. Kemudian, sebagai seorang pendidik, saat Anda perlu hadir di suatu pelatihan, motivasi apa yang mendasari tindakan Anda? Yang pertama, apakah Anda hadir karena ingin tidak ditegur oleh pihak panitia atau pengawas Anda dan mendapat surat teguran menghindari kenyamanan dan hukuman? Kemudian yang selanjutnya, Anda ingin dilihat dan dipuji oleh lingkungan Anda atau mendapatkan penghargaan sebagai kepala sekolah berprestasi. Kemudian selanjutnya, Anda ingin menjadi pembelajar sepanjang hayat, menjadi orang berusaha dan bertanggung jawab serta menghargai diri Anda sendiri sebagai teladan bagi murid-murid Anda. Dari pernyataan di atas, manakah motivasi yang paling kuat mendasari tindakan Bapak Ibu? Ada yang Bapak Ibu yang bersedia untuk menjawab? Yang pertama, hadir karena tidak ingin ditegur. Yang kedua, ingin dilihat atau dipuji di lingkungan sekitar. Kemudian yang ketiga, menjadi pembelajar sepanjang hayat. Bapak Ibu? Bapak, ya, silakan Bu. Terima kasih Bapak kesempatannya. Kalau saya di sini itu lebih ke poin nomor 3 Bapak ya. Karena ketika saya hadir misalnya dalam kegiatan seperti ini, memang murni saya itu ingin menambah wawasan dan pengetahuan saya. Karena ketika kita sudah punya wawasan, punya pengetahuan, maka penghargaan itu, apresiasi itu akan datang dengan sendirinya Bapak. Seperti itu saja Baik, Pak. terima kasih. Baik, terima kasih Bu Intan. Ada lagi Bapak Ibu? Setuju dengan apa yang dikatakan Bu Intan, Bapak. Karena di sini di saat kita mengikuti sesuatu kegiatan, pasti kita mau apa yang terbaik dari kegiatan itu. Jadi lebih kepada pembelajaran diri sepanjang hayat, gitu Bapak. Baik, terima kasih Bu. Jadi mungkin dapat kita simpulkan nilai kebajikannya adalah menghargai nilai diri sendiri. Kemudian kita lanjut ya Bapak Ibu. Untuk teori motivasi, menurut Diana Gaussen, ada 3 Bapak Ibu. Yang pertama, ada yang namanya untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Kemudian selanjutnya untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan seperti yang kita bilang tadi. Kemudian yang terakhir itu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Jadi sudah sepakat tadi kita, yaitu nilai yang terakhir, yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang kita percaya. Oke, selanjutnya. Untuk identitas di sini ada 2 Bapak Ibu. Ada identitas gagal dan juga identitas berhasil. Untuk identitas gagal ini sebagai hukuman. Kemudian untuk identitas berhasil ada 2, ada sanksi atau konsekuensi dan juga yang terakhir yaitu restitusi. Yang harus kita pahami dulu apa itu hukuman. Hukuman adalah bentuk sanksi yang diberikan sebagai akibat langsung dari tindakan melanggar hukum atau aturan. Ini nanti akan dipaparkan oleh Bu Fitri Yunita yang akan lebih jelas lagi. Kemudian selanjutnya konsekuensi. Apa itu konsekuensi? Konsekuensi adalah akibat dari tindakan yang dilakukan.
Kemudian restitusi, ini proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka. Jadi kalau identitas gagalnya ini yang sering kita terapkan atau yang sering terjadi di lapangan adalah hukuman. Tetapi kita dari sesuai dengan tuntutan tadi kita harus berubah menjadi identitas berhasil atau identitas sukses. Apa saja dari konsekuensi dan juga restitusi. Sebagai contoh saja Bapak Ibu. Sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Ini daripada identitas gagal. Kemudian untuk yang identitas berhasil, yang disiplin, sesuatu harus terjadi. Kemudian selanjutnya untuk restitusinya yaitu merupakan pilihan. Ini seperti yang saya paparkan tadi. Restitusi adalah menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Kemudian sanksi ini adalah akibat dari tindakan yang dilakukan. Sedangkan hukuman bentuk sanksi yang diberikan sebagai akibat langsung dari tindakan dan ulah. Kita lanjut ya Bapak Ibu, nanti akan dijelaskan lebih jelas oleh Bu Fitri Yunita. Kemudian, sebagai seorang guru, saat Anda hadir mengajar di kelas tepat waktu, motivasi apakah yang mendasari tindakan Anda? Apakah Anda datang tepat waktu karena yang pertama tidak ingin ditegur oleh atasan, dan kemudian mendapat surat peringatan? Kemudian yang kedua, Anda ingin mendapat pujian dari atasan Anda dan mendapat penghargaan sebagai karyawan atau guru berprestasi. Kemudian yang ketiga, Anda ingin menjadi orang yang menghargai waktu. Dari tiga pernyataan tersebut, manakah motivasi yang paling kuat yang mendasari tindakan Bapak Ibu? Ada yang bersedia Bapak Ibu menjawab? Izin menjawab Bapak untuk ini jika dari saya itu lebih Ya, kepada Bu. menghargai diri sendiri. Jadi kita datang cepat, tepat waktu itu demi diri kita sendiri. Begitu Bapak. Ya, baik Bu. Terima kasih Bu. Jadi nilai kebajikanannya adalah sama seperti yang tadi, yaitu menghargai diri sendiri. Kalau yang kedua ini untuk mendapatkan imbalan dan penghargaan. Kemudian yang pertama tidak menghindari daripada ketidaknyamanan atau mungkin lebih yang pertama hukuman, yang kedua sanksi, yang ketiga restitusi. Ini lebih ke diri sendiri. Kemudian kita lanjut ya Bapak Ibu. Kebutuhan dasar manusia. Definisinya gini Bapak Ibu. Segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa saja yang kita inginkan. Ini kebutuhan kita Bapak Ibu. Kemudian seluruh tindakan yang kita lakukan ini memiliki nilai tertentu. Dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah merangka kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Kita lanjut. Kebutuhan dasar manusia ini ada 5 Bapak Ibu. Yang pertama ada yang namanya bertahan hidup. Apa bertahan hidupnya? Melalui dari yang pertama makanan, dari segi makanan, kemudian selanjutnya pakaian, kemudian tempat tinggal, keamanan, dan yang terakhir kesehatan. Ini daripada kebutuhan yang pertama, kebutuhan bertahan hidup. Kemudian yang kedua, kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima. Apa saja? Rasa diterima, dipedulikan, berbagi, kerjasama, menjadi bagian dalam kelompok. Kemudian yang ketiga, kebutuhan dasar manusia yaitu penguasaan. Apa saja penguasaan? Dari harga diri, keinginan untuk dianggap, memimpin berprestasi, diakui, dan didengar. Kemudian yang selanjutnya yang namanya manusia perlu kebebasan. Apa saja kebebasannya? Dari mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal baru, mampu mengendalikan arah dirinya. Dan yang terakhir yaitu kebutuhan manusia kesenangan. Apa saja kesenangan? Mulai dari bermain, humor, antusiasme, dan juga tertawa. Kemudian untuk materi selanjutnya akan dipaparkan oleh Bu Fitri Yunita yaitu tentang motivasi perilaku manusia. Kepada Bu Fitri kami persilahkan. Baik Bapak Ibu, materi selanjutnya akan saya paparkan. Sebelumnya, kita ice breaking dulu ya Bapak Ibu ya. Oke, dari penjelasan tadi yang sudah dijelaskan oleh Pak Mirja, 5 kebutuhan dasar manusia. Kira-kira yang pertama, kedua, ketiga, keempat, dan kelima, apa aja ya Bu?
Bapak, silakan dijawab. Yang pertama, siapa yang bisa menjawab? Yang pertama bertahan hidup. Oke, Ibu Irma bertahan hidup. Yang kedua, kira-kira nanti kita lihat jawabannya ya Bapak Ibu. Kasih sayang. Kasih sayang. Ibu Laras ya. Bu Putri. Ibu Putri, maaf Ibu Putri. Selanjutnya Ibu Intan sudah raise hand. Silakan Bu Intan. Saya keempat, kebebasan. Oke, kebebasan. Yang kelima, satu lagi Bapak Ibu. Kesenangan. Oke, baik. Terima kasih Bapak Ibu ya. Mari kita lihat kira-kira benar nggak jawabannya ya Bapak Ibu. Ya, jadi 5 kebutuhan dasar manusia yang sudah dipaparkan oleh Bapak Mirja tadi. Yang pertama bertahan hidup, kemudian yang kedua kasih sayang, ketiga penguasaan, keempat kebebasan, dan kelima kesenangan. Baik, saya akan melanjutkan materi selanjutnya Bapak Ibu, yaitu tentang motivasi perilaku manusia. Jadi, motivasi perilaku manusia itu dia ada intrinsik dan ada ekstrinsik. Ya, ekstrinsiknya biasanya perilaku manusia itu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Terus ada juga untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Dan yang ketiga yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan, menghargai diri sendiri dengan nilai yang mereka percayai. Jadi ini merupakan motivasi perilaku manusia yang ada di dunia lah, begitu Bapak Ibu ya. Jadi kita lanjut. Oke. Jadi seperti yang sudah dijelaskan sama Pak Mirja tadi, kita mengenal adanya hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Bagaimana yang dikatakan hukuman Bapak Ibu? Kira-kira ada yang bisa menjelaskan kira-kira yang kita lakukan selama ini di sekolah lebih ke hukuman, konsekuensi, atau restitusi? Bagaimana Bapak Ibu? Ada yang ingin menjawab? Izin menjawab ya. Ya, boleh Bu Intan silakan. Hukuman itu ketika kita lakukan itu kepada anak, maka akan timbul rasa dendam ya dari si anak. Dan efeknya itu bisa jangka panjang. Tapi konsekuensi itu ketika sudah ada yang namanya kesepakatan, maka akan ada konsekuensi. Dan efeknya itu tidak terlalu lama sama si anak. Tapi yang paling tepat kita lakukan di sini adalah restitusi. Di mana restitusi itu kita lakukan untuk menyelesaikan masalah si anak. Tetapi penyelesaian masalah itu bukan dari kita. Si anak yang memutuskan sendiri bagaimana menyelesaikan permasalahannya itu. Begitu Bu Fit. Ya, baik. Terima kasih Bu Intan. Bapak Ibu yang lain ada ingin menambahkan? Oke, baik, Bapak Ibu. Ketika ketika kita piket gitu, ada anak-anak yang terlambat gitu. Yang sering kita lakukan di sekolah biasanya apa ya, Bapak Ibu? Yang kenyataannya yang sering kita lakukan? Hukuman ya. Ya. Jadi Bapak Ibu, hukuman itu merupakan bentuk tindakan yang tidak terencana atau tiba-tiba. Jadi murid itu dia nggak tahu apa yang akan terjadi ketika dia melakukan kesalahan. Jadi kalau hukuman ini akan membuat si anak itu mengingat orang yang memberi hukuman itu istilahnya sebagai yang penghukum, istilahnya negatif. Jadi dia akan ingat selalu hukuman itu, oh bahwa ibu ini menghukum saya. Jadi itu akan menimbulkan kemarahan dia itu sampai walaupun dia sudah tamat sekolah, itu hukuman. Konsekuensi itu dia terencana atau disepakati sesuai peraturan. Misalkan
hari ini si Ani misalkan dia terlambat ke sekolah gitu ya Bapak Ibu. Terus kita berembuk dengan dia, kita tanya sama dia, kamu ini terlambat hari ini. Jika kamu besok terlambat, maka kamu harus terima konsekuensinya. Kamu harus membaca ayat kursi misalkan ya. Jadi itu konsekuensi yang kita tetapkan dengan anak. Dan si Ani itu menjawab iya. Jadi jika dia terlambat di hari selanjutnya, maka itu ya ketika kita memberikan apa namanya bentuk apa namanya kepada murid itu namanya konsekuensi. Misalkan dia sudah terlambat besoknya gitu. Berarti ketika kita bilang, Ani kamu terlambat hari ini. Jadi konsekuensinya kamu sudah tahu kan? Iya Bu. Jadi di situ ada kesamaan persepsi antara si murid dengan guru. Jadi si muridnya tidak akan menganggap guru itu sebagai orang yang menghukum, tetapi dia akan lebih berpikir positif terhadap guru. Oh, ibu ini memberikan kepada saya konsekuensi atas tindakan saya yang salah. Ya, begitu ya Bapak Ibu. Terus yang terakhir ada namanya restitusi. Restitusi itu proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahannya. Jadi restitusi ini lebih ke arah dia setelah mendapatkan konsekuensi, terus ada pembentukan karakter dari konsekuensi tadi itu. Tadi kan seperti saya jelaskan, konsekuensinya kamu harus membaca ayat kursi misalkan. Jadi dengan membaca seperti itu merupakan pembentukan karakter bagi dia. Jadi dia akan selalu mengingat apa namanya, oh jika saya salah gitu, maka saya harus apa namanya bisa jadi istighfar. Pokoknya dia akan mengingat hal-hal yang gitu. Oke, baik kita lanjut Bapak Ibu. Ini ada contoh kasus untuk hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Ada seorang siswa tidak mengerjakan tugas. Jadi mari kita lihat Bapak Ibu perbedaannya jika kita berikan hukuman, jika kita berikan konsekuensi dan restitusi. Jadi kalau kita memberikan hukuman, berarti misalkan contoh hukumannya, kamu harus berlari keliling lapangan sebanyak 10 kali, seperti itu. Jadi tindakan guru yang terlihat di murid itu, guru itu marah dan murid itu merasa ketakutan. Terus kalau dia berupa konsekuensi, guru memberikan konsekuensi itu mengerjakan sesuatu pada jam istirahat. Misalkan, kamu harus menuliskan surat Al-Fatihah sebanyak 10 kali ya, seperti itu. Jadi guru itu di sini dia tegas dan murid menghormati peraturan yang sudah disepakati tadi bersama guru. Dan yang terakhir yaitu restitusi. Guru menanyakan keyakinan kelas dan membantu menyelesaikan masalahnya. Jadi, restitusi ini sebenarnya terjadi ketika kita dan murid di awal sudah membuat kesepakatan atau keyakinan kelas. Misalkan, jika ada yang terlambat, maka hukumannya adalah baca Yasin, seperti itu. Jadi di restitusi ini dia ada pembentukan karakternya Bapak Ibu ya. Jadi sehingga di sini siswa menghormati dirinya dan orang lain. Orang lain di sini berarti guru. Oke, baik Bapak Ibu, sampai sini ada yang ingin ditanyakan Bapak Ibu? Oke, jika tidak ada saya lanjutkan dulu Bapak Ibu ya. Oke. Kemudian ada yang namanya posisi kontrol guru. Apakah yang dilakukan selama ini telah efektif memerdekakan dan memandirikan serta berpusat pada murid? Seperti yang sudah dijelaskan oleh Bapak Mirja tadi, posisi kontrol guru itu ada 5, yaitu ada penghukum tadi dan lainnya.
kira-kira yang kita laksanakan di sekolah itu kira-kira efektif belum Bapak Ibu? Gimana Bapak Ibu yang terjadi di sekolah kita itu? Sudahkah efektif? Apakah kita memang menghargai murid kita yang sudah kita lakukan? Kontrol kita terhadap murid kita? Dia ada kontrol sebagai manajer, ada kontrol sebagai penghukum gitu. Jadi yang kita lakukan di sekolah selama ini kira-kira seperti apa ya Bapak Ibu? Masih banyak hal yang belum terlalu efektif, Ibu. Dan di sini pun untuk memandirikan serta berpusat pada murid terkadang masih harus kita perbaiki dengan lebih lagi. Begitu menurut saya. Ya baik, terima kasih Ibu Irma. Ya memang masih banyak hal yang perlu kita perbaiki ya Bapak Ibu. Mari kita lihat ada beberapa posisi kontrol guru, yaitu ada 5 posisi. Yang pertama penghukum. Penghukum seperti sudah kita jelaskan tadi, dia itu pemberi hukuman. Istilahnya jika dia salah, kita langsung menunjuk ke arahnya gitu. Jadi kita langsung menghakimi dia, itu penghukum. Terus ada yang pembuat merasa bersalah, misalkan ada kasus misalkan siswa tidak mau mengerjakan tugas gitu. Jadi kita ngomong misalkan, kalau kamu tidak mengerjakan tugas, nanti saya ditegur oleh misalkan kepala sekolah. Nah, gitu. Jadi dia akan merasa bersalah. Loh, ketika saya nggak bisa buat tugas, kenapa ada yang menegur ya? Nah, gitu. Jadi dia merasa, oh berarti saya bersalah. Nah, jadi si guru itu membuat si murid itu merasa bersalah. Terus ada yang namanya sebagai pemantau. Sebagai pemantau itu, guru di sini dia bertugas, misalkan peraturannya sudah ada, dan ketika mendapati murid yang tidak patuh atau melanggar aturan, dia hanya membacakan peraturan tersebut. Jadi dia memantau saja apa yang dilakukan oleh murid. Itu namanya posisi kontrol guru sebagai pemantau. Selanjutnya ada posisi kontrol guru sebagai teman. Jadi di sini guru tidak menjudge murid, tetapi dia mengajak murid yang bersalah itu untuk ngobrol, menanyakan kenapa dia bisa begitu. Jadi dia mencari alasan. Jadi dia bertindak sebagai teman. Terus ada posisi kontrol sebagai manajer. Jadi posisi yang paling tinggi itu yaitu posisi kontrol sebagai manajer ya Bapak Ibu. Di sini kita secara tidak langsung bisa membuat murid itu merasa, oh iya ya, saya sudah salah gitu. Jadi dia bisa merasakan dirinya salah dan akan memperbaiki kesalahannya tersebut. Nah, jadi itu posisi kontrol sebagai manajer. Ya, kita lanjut. Contoh penerapan 5 posisi kontrol guru. Di sini ada kasus, siswa tidak memakai atribut lengkap saat upacara bendera. Ya, jadi coba kita lihat di sini Bapak Ibu. Jika kita memberikan pernyataan kepada si anak, kamu harus hormat bendera selama 1 jam. Maka itu merupakan bunyi dari posisi kontrol hukum. Kenapa? Karena kita menghukum dia. Terus ada yang mungkin kita mengeluarkan pernyataan gitu, atau kita nanya gitu. Berapa kali Bapak Ibu harus memberitahu kamu? Kamu selalu membuat Bapak mengecewakan kamu. Nah, jadi di situ dia merasa bersalah. Oh, Bapak marah sama saya. Jadi si anak itu merasa sedih gitu. Jadi kita itu termasuk posisi kontrol pembuat rasa bersalah. Kira-kira Bapak Ibu, posisi pembuat merasa bersalah yang pernah kita lakukan di sekolah atau sering kita lakukan di sekolah, apa ya Bapak Ibu? Bisa berbagi Bapak Ibu, silakan. Yang terjadi di kelas misalkan, pernah nggak gitu Bapak Ibu?
membuat murid itu merasa bersalah? Ada naik kabin. Iya. Bagaimana Bapak Ibu? Ada kira-kira yang ingin share pengalamannya di kelas ketika mendapati murid membuat suatu kesalahan, terus secara tidak sengaja Bapak Ibu mengatakan bahwa, oh kamu mengecewakan ibu gitu, kamu mengecewakan bapak gitu. Berarti posisi kontrol kita sebagai guru itu berada pada posisi pembuat merasa bersalah gitu. Ada yang ingin share pengalamannya Bapak Ibu? Silakan. Mungkin yang kita katakan itu bukan mengatakan kalau anak itu membuat kita kecewa, Ibu, tapi dengan kata-kata lain yang membuat dia juga merasa bersalah gitu. Jadi kita cari cara gimana cara anak itu mengakui kesalahannya, tetapi dengan kata-kata kita kadang-kadang yang terjadi malah kebalikan. Di sini anak malah yang merasa bersalah dengan cara kita yang menjadi sebagai pembuat merasa bersalah itu tadi, bukan muncul dari si siswa itu sendiri. Oh iya, berarti kebalikan gitu ya Bu ya. Harusnya dia yang merasa bersalah, tapi kok malah kita yang guru merasa bersalah ya Bu ya. Maksudnya gini, ini kan ceritanya kita tidak mengatakan kamu mengecewakan saya gitu, kamu Iya. mengecewakan ibu. Tetapi dengan kata-kata yang lain, kita buat dia itu dengan segala kata-kata kita maunya si anak ini merasa bersalah. Jadi terakhir jadinya kita membuat dia merasa bersalah. Tapi dari sisi si anak ini sendiri, dia memang merasa bersalah, tapi tidak merasa bersalah karena kesadaran sendiri, tapi karena omongan kita tadi. Oh ya, berarti karena kita tegur makanya dia merasa gitu Bu ya. Ya, Iya. berarti bukan dari dia sendiri ya. Mm-mm. Oke, terima Ya kasih pun tidak Ibu dengan Ima. mengatakan kata-kata mengecewakan begitu. Oh iya. Baik, Ibu Intan, ada yang ingin ditambahkan? Baik, terima kasih Bu Fit atas kesempatannya izin berbagi pengalaman. Di sini kalau saya itu posisi kontrolnya lebih ke teman, ya. Di mana teman itu ketika kita memposisikan diri sebagai teman, kita mengajak siswa ini untuk melakukan apa yang kita inginkan. Nah, jadi dengan ayolah kerjakan ini. Ketika kita bilang ayo, maka kita udah mengajak siswa ini. Tanpa kita sadari bahwa ketika kita memposisikan diri sebagai teman, si murid ini tidak lagi bisa mandiri. Dia akan bergantung sama kita. Nah, itulah dampak dari posisi kontrol sebagai teman. Nanti sewaktu-waktu hal sekecil apapun yang mereka lakukan, mereka itu akan bergantung pada kita. Itu Bu Fit ya. Terima Iya. kasih. Berarti Ibu Intan lebih sering menerapkan posisi kontrolnya sebagai teman, Bu ya? Iya, benar Bu. Iya. Jadi posisi sebagai teman itu mungkin lebih membuat siswa nyaman, Bu ya. Apalagi kita di SMK ya, Bu. Siswanya Nyaman. itu sudah dewasa Nyaman. gitu. Jadi dia sudah mengerti siapa dia, siapa gurunya, siapa orang sekitarnya ya, Bu ya. Ya, tapi mereka tidak bisa mandiri Bu. Mereka akan bergantung sama kita. Itulah dampaknya. Oh Dan iya. posisi itu tidak baik. Dan posisi yang paling baik di sini adalah sebagai manajer ya. Mana Oh, iya. manajer itu memang sudah posisi paling tinggi dalam posisi kontrol guru. Ketika Iya. kita udah jadi manajer, kita nanti akan menerapkan restitusi. Nah, siswa ini akan memecahkan masalah mereka sendiri. Kan menjadi permasalahan. Iya, baik. Terima kasih Bu Intan. Baik, Bapak Ibu yang lain, ada yang ingin menambahkan atau ingin berbagi pengalaman lagi? Pit, ini Bu, saya Yusrawita Bu Pit. Oh ya, Bu Yusra, silakan. Ini sebenarnya bukan menjawab sih Bu Pit, ingin bertanya, berbagi pendapat. Iya. Banyak di lingkungan sekolah kita itu kalau misalkan ada siswa itu yang
misalkan dari jurusan tertentu ini dia bandel atau apa kan, Iya. kurang disiplin. Tapi banyak yang berpendapat itu salah guru jurusan, ketua jurusan, wali kelas. Itu bagaimana pendapat Bapak Ibu terhadap kontrol siswa? Apakah bisa kita salahkan pihak jurusan atau wali kelasnya? Ya itu saja. Ini berbagi pendapat ya. Iya. Oke, Ibu Yusra, terima kasih. Kalau menurut saya, tidak bisa kita salahkan siapapun. Jadi di sini masing-masing guru itu harus memiliki posisi kontrol. Jadi setiap guru itu harus memiliki posisi kontrolnya sendiri, Bu. Jadi tidak ada alasan kita menyalahkan, oh ini gara-gara guru jurusan, makanya jurusan A anaknya bandel gitu, Bu ya. Itu yang Jadi terjadi biasanya sebenarnya, di lingkungan. jadi sebenarnya tidak boleh menyalahkan. Jadi di sini yang perlu kita lakukan adalah melakukan kolaborasi antar guru, membahas tentang bagaimana sih cara menangani karakter-karakter siswa ini. Jadi ketika kita berkolaborasi, kita sharing pendapat, nanti akan ada satu kesepakatan bahwa oh, jadi kita harus memiliki kontrol sebagai apa gitu. Apakah sebagai teman gitu, apakah sebagai manajer gitu. Yang jelas kita tidak boleh menjadi penghukum atau pembuat merasa bersalah juga sebaiknya kita hindari karena itu akan mempengaruhi emosional atau psikologis dari peserta didik kita. Ya begitu ya Bu Yusra. Saya setuju juga. Kita harapkan juga sama-sama ke depannya kalaupun di sekolah kita itu ada anak-anak yang bandel dari suatu jurusan, jangan kita salahkan guru jurusan atau wali kelasnya, karena pastinya guru jurusan dan wali kelasnya sudah berusaha juga semaksimal mungkin. Itu merupakan tanggung jawab semua guru yang ada di SMK kita. Itu harapan dari saya. Iya, itu harapan kita bersama ya, Bu. Iya. Nah, makanya seperti saya bilang di awal itu tidak boleh menyalahkan guru A, B, C, D. Jadi yang perlu kita lakukan di sini adalah berkolaborasi, gitu. Baik, Bapak Ibu, kita lanjut. Terima kasih Bu Pit. Iya, sama-sama Bu. Jadi ada lagi contoh kasus untuk posisi kontrol selanjutnya, yaitu kasusnya siswa tidak memakai atribut lengkap saat upacara bendera. Jadi ketika kita memposisikan posisi kontrol kita sebagai teman, mungkin lebih kurang bunyi kalimatnya seperti ini. Ayo dong ikuti aturan sekolah. Tolong bantu Bapak Ibu sekali ini aja. Ya udah tidak apa-apa, lain kali jangan sampai berbuat seperti ini lagi ya. Nah, jadi di sini kita tidak menyalahkan, tapi istilahnya gimana ya? Ada ajakan gitu. Ayolah gitu. Jadi sama-sama memperbaiki lah gitu. Terus ada posisi yang namanya sebagai pemantau. Misalkan, kamu telah melanggar peraturan sekolah. Kamu tahu konsekuensinya. Setelah upacara, kamu beli atributnya ke koperasi dan jangan diulangi lagi ya. Nah, jadi di sini seperti saya katakan tadi, posisi pemantau ini dia hanya mengeluarkan statement yang sebenarnya sudah ada aturannya. Jadi dia hanya mengulang aturan yang sudah dibuat oleh sekolah. Jadi itu posisi kontrol guru sebagai pemantau. Kira-kira Bapak Ibu, posisi pemantau pernah dilakukan? Siapa yang ingin berbagi pengalaman tentang posisi pemantau? Sering ini posisi pemantau ya. Sering Bu ya? Iya, bahkan kan ini posisi pemantau ini kita mengaitkan selalu dengan peraturan. Misalnya nih ada yang melanggar, ini rambut kamu panjang. Kamu ingat nggak aturan sekolah kita bagaimana? Bisa nggak siswa berambut panjang seperti ini? Nah, itu kan kita udah memposisikan diri sebagai pemantau. Iya. Setiap kesalahan ataupun setiap pelanggaran yang dilakukan sama murid, selalu kita kaitkan, ini loh peraturannya, udah baca tata tertibnya belum? Nah, itulah pemantau. Oke, terima kasih. Iya, baik. Jadi itu sering kali terjadi, Bu ya. Contoh aja, ketika kita piket gitu kan, kita selalu bilang,
ini sudah jam 8 lebih gitu. Jadi kamu tahu kan aturannya, jadi kan itu kita baca lagi aturan. Jadi siswa masuk kelas tepat pukul 7.45 gitu. Jadi kita membaca aturan lagi. Terus ada juga, ini yang sering kita ceritakan, pasti yang sering terjadi ketika kita sebagai guru piket ya, menemui siswa yang menggunakan pakaian seragam sekolahnya tidak tepat. Misalkan hari Senin Selasa itu harusnya dia menggunakan abu-abu sama putih atau putih abu-abu. Tapi kenyataannya karena dia senang sekali dengan jurusannya, mungkin dia selalu memakai pakaian jurusan. Nah, dan ketika kita menjadi pemantau, maka kita akan bacakan aturan itu. Ya, seperti itu Bapak Ibu ya, kalau posisi kita sebagai pemantau. Bapak Ibu yang lainnya ada ingin menambahkan? Oke, jika tidak, kita lanjut ya Bapak Ibu. Oke, jadi posisi kontrol yang terakhir yaitu sebagai manajer, ini ada kasus siswa tidak memakai atribut lengkap saat upacara bendera. Jadi kita akan bertanya, apakah kamu tahu kesalahan kamu? Kira-kira bagaimana kamu memperbaikinya? Jadi di sini ketika kita bertanya seperti ini, si siswa itu akan mengungkapkan kesalahan itu memang benar-benar dari hatinya gitu. Jadi pasti dia akan menjawab, oh ya Bu, saya salah gitu. Ataupun iya Bu, saya sudah melanggar. Jadi siswa itu paham sendiri gitu kesalahannya gitu. Jadi dia pasti akan tahu apa yang harus dilakukan selanjutnya untuk memperbaiki kesalahan tadi. Yaitu misalkan membeli atribut sekolah di koperasi seperti itu. Jadi Bapak Ibu, kira-kira ada yang pernah memposisikan dirinya sebagai manajer? Mungkin ada ingin berbagi pengalaman yang posisi manajer, Bapak Ibu? Karena posisi manajer ini posisi yang paling tinggi dari posisi-posisi kontrol yang lainnya. Jadi mungkin kita sering jadi pemantau gitu ya, Bapak Ibu. Jadi posisi manajer ini memang masih jarang, tapi sebenarnya ini sangat baik dilakukan. Jadi Bapak Ibu ada yang pernah melakukan atau memposisikan diri sebagai posisi manajer ini, boleh berbagi pengalamannya Bapak Ibu? Bagaimana Bapak Ibu? Tidak ada? Oke. Mungkin belum mendapatkan pengalaman sebagai manajer ya Bapak Ibu, karena kita seringnya posisi guru yang kita terapkan itu posisi pemantau seperti yang saya ceritakan tadi. Aturan sudah ada dan kita bacakan kembali dengan tegas kepada siswa yang melanggar aturan tersebut. Baik, kita lanjut. Oke. Jika saya berkata gitu, saya kecewa sekali sama kamu. Kira-kira posisi kontrol kita sebagai guru ini dengan kalimat seperti ini apa kira-kira Bapak Ibu? Pembuat rasa bersalah. Rasa bersalah. Oke, pembuat rasa bersalah ya. Lanjut. Jika ada kalimat kamu tidak pernah benar melakukannya. Kira-kira posisi kontrol apa ini Bu ya, Bapak? Jika ada pernyataan seperti ini. Penghukum ya Bu? Hukum ya Bu ya, karena langsung menjudge. Kamu tidak pernah benar melakukan, langsung kita aja. Iya, betul. Jadi posisi di sini adalah posisi penghukum karena kita menjudge gitu. Kita menjudge si anak, oh, kamu itu salah gitu. Kamu tidak pernah benar melakukannya. Jadi di situ kita benar-benar membuat si anak itu salah gitu. Oke, kita lanjut Bapak Ibu. Jika ada pernyataan, apa rencanamu untuk menyelesaikan masalah ini? Jadi kira-kira posisi kontrol apa ini? Manajer. Iya, jadi ini posisi manajer ya Bapak Ibu ya.
Jadi ini posisi yang paling tinggi dan kita berharap kita semua dapat memposisikan diri kita sebagai guru itu pada posisi manajer. Oke. Yang terakhir Bapak Ibu, posisi kontrol apakah aku? Ayolah, lakukan demi Bapak Teman. Ibu ya. Teman. Teman Ibu. Ya, teman. Kenapa? Karena di sini ada apa namanya, kata ajakan gitu ya, ya mengajak gitu. Ayolah gitu, ayolah gitu. Jadi kan memang kita mengajak si siswa. Jadi soal kan kayak teman itu, yuklah gitu. Jadi posisi kontrol di sini adalah sebagai teman. Oke, ada lagi posisi kontrol selanjutnya jika ada pernyataan. Kamu tidak akan pernah mendapatkan nilai jika tidak mengerjakan tugas. Nah, di sini apa kira-kira Bapak Ibu? Penghukum itu Bu ya. Karena kita ada apa namanya, ada ancaman itu ya. Kamu tidak akan pernah dapat nilai jika tidak mengerjakan tugas. Iya, betul Bu Intan. Jadi di sini betul-betul mengancam gitu ya. Jadi posisi ini kita harapkan janganlah Bapak Ibu ya. Karena ini akan mengganggu emosional dan psikologis dari peserta didik kita. Oke, kita lanjut. Oke, ini ada lagi pernyataan. Kamu tidak akan pernah mendapatkan nilai jika... Oke, ini sama ya Bapak Ibu. Kita lanjut dulu. Oke, baik. Materi selanjutnya yaitu keyakinan kelas yang akan dipaparkan oleh Ibu Rini Tursina. Kepada Ibu Rini Tursina kami persilakan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja saya lanjutkan, yaitu materi selanjutnya tentang keyakinan kelas. Nah, di sini ada pertanyaan dulu Bapak Ibu, mengapa kita harus membuat keyakinan kelas? Mengapa bukan peraturan saja? Ada kira-kira yang mau menjawab pertanyaan pemantik ini? Saya coba jawab, Bu. Oh, boleh. Silakan Ibu Irma. Kalau peraturan biasanya itu muncul dari guru atau dari sekolah. Tapi jika keyakinan, berarti ada kesepakatan di dalamnya antara guru dan siswa tadi. Begitu menurut saya, Bu. Ya, baik. Terima kasih Ibu Irma. Benar sekali ya, kalau peraturan itu tidak melibatkan murid. Nah, kalau keyakinan, kita secara langsung melibatkan murid, baik itu di kelas maupun di sekolah. Baik, kita lanjut. Nah, pembentukan keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu harus bersifat abstrak daripada peraturan kelas, lebih rinci dan konkret. Kemudian, keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan universal yang mudah dipahami. Kemudian, pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Dalam bentuk positif, artinya kalimatnya harus menggunakan kalimat positif ya, tidak boleh menggunakan kalimat negatif. Kemudian keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak Bapak Ibu, sehingga keyakinan kelas tersebut mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Kemudian keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Jadi kira-kira apa yang dibutuhkan oleh kelas tersebut sehingga mudah untuk dijalankan. Selanjutnya, semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat. Kemudian yang terakhir, bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Nah, keyakinan kelas ini boleh berubah, Bapak Ibu. Jadi, kita ikuti perkembangan kelas tersebut. Ya, tidak hanya monoton itu-itu saja dari setiap dari tahun ke tahun. Jadi, boleh
diikuti perkembangan kelasnya itu bagaimana. Oke, kita lanjut. Oke. Lanjut. Berikutnya adalah kita masuk ke segitiga restitusi. Nah, apa itu segitiga restitusi Bapak Ibu? Segitiga restitusi ini udah nampak nih, ada gambar segitiga. Kita lihat dulu pengertiannya. Segitiga restitusi yaitu suatu proses dialog menciptakan kondisi murid untuk memperbaiki kesalahannya sehingga karakter mereka lebih kuat ketika kembali pada kelompoknya dan akan menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Di sini, segitiga restitusi itu yang pertama yang harus kita lakukan sebagai guru yang posisi kontrolnya itu sebagai manajer adalah posisi kontrol yang paling baik untuk digunakan. Nah, yang pertama itu kita menstabilkan identitas si murid. Kemudian setelah menstabilkan identitas si murid, kita melakukan validasi tindakan yang salah, tindakan apa yang salah dilakukan oleh si murid, dan itu memang diakui salah oleh si murid. Kemudian yang terakhir, menanyakan keyakinan kelas. Nah, kembali lagi, kan kita udah buat tadi tuh keyakinan kelas kita. Kemudian kita ulang kaji lagi, mengingat kembali apa keyakinan kelas, apakah sinkron dengan kesalahan yang mereka buat. Baik, kita lanjut. Nah, di sini kita lihat dulu menstabilkan identitas. Berdasarkan prinsip, membuat kesalahan itu adalah bagian dari proses pembelajaran. Nah, di sini ada pernyataan, berbuat salah itu wajar. Ini pernyataan-pernyataan ini bisa dipakai atau digunakan untuk menstabilkan identitas si murid ketika si murid ini melakukan kesalahan. Kemudian, pernyataan yang kedua, tidak ada manusia yang sempurna. Kemudian yang ketiga, Bapak atau Ibu tidak mau mencari siapa yang salah, tapi Bapak atau Ibu ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Kemudian kalimat berikutnya, kamu berhak merasa seperti apa yang kamu lakukan. Nah, itu merupakan contoh-contoh pernyataan atau kalimat untuk menstabilkan identitas murid. Baik, kita lanjut. Nah, kemudian berdasarkan prinsip setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Di sini terlihat pada pernyataan kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Nah, ini kembali seperti yang sudah disampaikan oleh Bapak Mirja tadi dengan Ibu Fitri bahwa manusia itu mempunyai kebutuhan dasar ya. Jadi ketika siswa atau murid ini melakukan kesalahan, pasti ada sesuatu tuh kebutuhan dasarnya yang belum terpenuhi, maka dia melakukan kesalahan. Nah, itu harus ditinjau Bapak Ibu dalam posisi kontrol kita sebagai guru. Kemudian kalimat yang kedua itu ada, padahal kamu bisa melakukan yang lebih baik dari yang ini. Dan kamu patut bangga karena telah melindungi sesuatu yang penting buat kamu. Kemudian, kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu yang penting bagimu. Nah, ini merupakan pernyataan-pernyataan yang termasuk dalam menstabilkan identitas murid. Oke, kita lanjut. Kemudian, berdasarkan prinsip teori kontrol, bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara intrinsik. Intrinsik berarti dari dalam, seperti yang sudah dijelaskan, disampaikan oleh Bapak Mirja tadi. Ya, ini berarti intrinsik memang dari dalam diri, tidak ada faktor dari luar ya. Nah,
kalimat pernyataannya yang pertama apa keyakinan kelas kita, Nak? Bisa seperti itu ya. Kemudian nilai-nilai apa yang telah kita sepakati bersama, yang sudah kita diskusikan bersama. Kemudian seperti apa gambaran sebuah kelas yang ideal menurut kamu, dan kemudian kamu ingin menjadi orang seperti apa. Gitu. Kita lanjut. Nah, ini ada beberapa dokumentasi dari budaya positif. Yang pertama, senyum, salam, sapa, sopan, dan santun. Jadi kita sebenarnya sudah melakukan ya Bapak Ibu, budaya positif ini setiap paginya kita menunggu kedatangan siswa di gerbang, kemudian siswa bersalaman, kita juga saling sapa, menanyakan kabar. Kemudian tidak hanya menanyakan kabar, bagi siswa yang terlambat, pasti kita tanya nih, kenapa kamu terlambat? Kemudian, alhamdulillah siswa-siswa kita sebagian besarnya masih bersikap sopan santun, dan itu merupakan budaya positif yang harus terus kita jalankan. Kemudian berikutnya, kemudian ada budaya positif yasinan, Bapak Ibu. Jadi setiap Jumat kita sudah melakukan budaya positif yang berbentuk yasinan yang dilaksanakan oleh seluruh siswa di sekolah kita bersama dengan para dewan guru. Oke, kita lanjut. Dokumentasi berikutnya. Ada budaya positif, ini membentuk keyakinan kelas. Bisa ada suaranya, mohon maaf Bu Fitri. Di sini bersuara, Bu. Oh ya, sudah bersuara Bu Fitri. Terima kasih. Bapak Ibu yang lain bisa mendengarkan suara videonya? Tidak, Bu. Nggak kedengaran suaranya, Bu. Nggak ada suaranya, Bu. Ya, Bu Fitri, saya juga tidak mendengarkan suara. Coba dari hostnya, Pak, diperiksa. Pak Rama, bisa dikontrol audionya? Suaranya ada tapi kecil. Oke, sudah. Ada suaranya, Bu? Ya, kesepakatan kelas itu adalah kesepakatan atau keyakinan yang sudah diyakini dan harus benar-benar dijalankan di kelas. Bagaimana? Bu Rini, sudah ada suaranya? Ada Bu, ada suaranya ada. Sudah ada suaranya, Bu. Cuma kadang-kadang hilang. Iya, terputus-putus mungkin jaringan ya Bapak Ibu. Dilanjut Bu Rini, silakan lanjut ya. Ya baik Bapak Ibu. Di sini saya sedang menyampaikan ya apa itu di awalnya saya melakukan penyampaian pemahaman tentang apa itu keyakinan kelas. Jadi sebagian siswa rupanya
sudah ada yang paham bagaimana itu keyakinan kelas. Kemudian karena dulunya pernah ada kesepakatan kelas gitu ya. Jadi di kelasnya juga saya sudah melihat bahwa sudah tertempel kesepakatan kelas. Nah, sekarang kan tidak lagi kesepakatan kelas, tapi lebih ke keyakinan kelas yang harus kita bentuk di kelas masing-masing. Nah, di sini kemudian saya membagikan sticky note kepada murid di kelas, dan muridnya membuat sebuah kalimat yang apa namanya, mereka inginkan. Apa yang mereka inginkan pada kelas mereka? Kelas impian yang bagaimana yang mereka mau? Jadi mereka menuliskan apa yang mereka inginkan, kemudian bisa dipercepat aja mungkin Bu Fitri. Setelah mereka menuliskan masing-masing keinginan kelas mereka, kemudian mereka menempelkan, Bapak Ibu ya, menempelkan di papan tulis. Nah, ini ya, para muridnya sudah menempelkan, kemudian kami mengulang kaji isi dari apa yang sudah para murid tulis tadi di sticky note. Kemudian dari sini kami mengambil, ini udah masuk ke segitiga restitusi ya Bu Fitri ya. Mohon maaf. Nah, saya lanjut. Jadi setelah siswa ini menempelkan sticky note masing-masing yang sudah mereka tulis, di sini kami membuat 5 buah keyakinan kelas ya. Kemudian keyakinan kelas tersebut diambil dan ditempel. Itu ada legalitasnya Bapak Ibu. Harus tanda tangan siswanya menandatangani bahwa mereka setuju dengan keyakinan kelas yang sudah kita sepakati bersama, dan keyakinan kelas tersebut kita tempelkan di kelas. Oke, lanjut mungkin Bu Fitri ke segitiga restitusi ya, praktek segitiga restitusi. Nah, di sini saya sedang melakukan proses pembelajaran Bapak Ibu. Kemudian tiba-tiba ada siswa yang tidur. Nah, ini di sini saya bangunkan siswa tersebut. Kemudian siswanya saya suruh cuci muka. Nantinya setelah jam belajar, pada waktu jam istirahat, dia menjumpai saya di kantor atau di ruang guru. Kemudian saya melanjutkan pembelajaran seperti biasa. Lanjut Ibu Fitri. Nah, di sini siswa yang tadi tertidur di kelas pada saat proses pembelajaran menjumpai saya di ruangan. Ruangannya ruangan tertutup ya Bapak Ibu, tidak boleh ruangan terbuka, hanya ada saya dan siswa. Di sini ada proses menstabilkan identitas. Saya menanyakan, apa kira-kira kamu tahu nggak kenapa kamu saya panggil gitu ya? Saya panggil menjumpai saya, dan siswanya menjawab dia tahu dipanggil karena dia tadi tertidur di kelas. Kemudian saya menstabilkan identitasnya dengan cara bahwasannya setiap manusia itu pasti pernah melakukan kesalahan. Seperti kesalahan yang dia lakukan itu sangat wajar dilakukan, tapi tidak boleh dilakukan atau tidak benar untuk dilakukan secara terus-menerus gitu ya. Kemudian validasi tindakan, saya memvalidasi tindakan yang salah pada dia dengan diakui bahwa dia mengakui perbuatannya itu tadi salah. Ya Bapak Ibu, kemudian saya menanyakan keyakinan kelas, mengingat kembali keyakinan kelas yang sudah kita sepakati apa, bahwasannya fokus pada pembelajaran, fokus dan aktif pada pembelajaran. Nah, di sini
ternyata siswanya tidak melakukan itu, dia ketiduran. Begitu Bapak Ibu. Dan dia akan berjanji tidak akan mengulangi kesalahan yang sama dengan kesadaran dari dia sendiri. Gitu Bapak Ibu. Bukan karena pemaksaan, bukan karena saya mengancam, tapi memang pure dari keyakinan dia sendiri, karena tadi mengingat lagi keyakinan kelas yang sudah kita sepakati bersama. Begitu Bapak Ibu. Nah, di sini kita sudah bertindak sebagai guru, kita sudah bertindak sebagai manajer ya. Jadi tahap-tahapan manajer itu seperti yang sudah Ibu Bapak lihat. Mohon maaf videonya tidak ada suara karena mungkin jaringan. Jadi hanya saya bisa paparkan step by step, langkah demi langkah Bapak Ibu. Beginilah proses cara menerapkan segitiga restitusi dan kita guru sebagai manajer ya. Oke. Mungkin ada tanggapan atau penambahan dari Bapak Ibu yang sudah pernah melakukan segitiga restitusi atau sudah pernah melakukan keyakinan kelas di kelasnya Bapak Ibu, silahkan kita sharing ya Bapak Ibu, saling berbagi. Ya. Oh. Ya. Adakah Bapak Ibu? Kalau tidak, mungkin kita lanjut Ibu Fitri Yunita. Nah, dari sekian pemaparan dari kami bertiga tadi, sampailah di penghujung, yaitu di penutup dan kesimpulannya Bapak Ibu. Dalam penerapan program disiplin positif, hendaknya kita sebagai guru itu memiliki standar kepribadian, profesional, dan sosial yang baik, di mana guru mampu merefleksi dirinya dalam posisi kontrol. Sebagai apa? Sebagai manajer yang menuntun murid-muridnya menjadi insan yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Oke, cukup sekian pemaparan dari saya dan dari Ibu Fitri Yunita serta Bapak Mirza Zulfahmi. Kemudian saya kembalikan kepada Bapak Rahmatur Ramadan sebagai host dalam acara webinar Desiminasi Disiplin Budaya Positif. Silakan Bapak Rahmatur Ramadan. Baik, terima kasih. Saya ucapkan kepada Bapak Ibu materi yang telah menyampaikan materi yang sangat berguna pada malam hari ini. Kesimpulan yang kita dapatkan pada malam hari ini adalah desiminasi malam ini yang saya dapat simpulkan, kita tidak akan dapat mengontrol seseorang jika orang tersebut tidak ingin dikontrol. Disiplin positif dapat menimbulkan budaya positif. Dan budaya positif dapat menciptakan lingkungan yang nyaman dan positif. Ada 5 hal kebutuhan dasar manusia, yaitu bertahan hidup, kasih sayang, penguasaan, kebebasan, dan kesenangan. Dan 5 hal positif kontrol guru, yaitu penghukum, pembuat rasa bersalah, terus pertemanan, pemantauan, dan manajer. Keyakinan kelas dapat dibuat dengan kesepakatan antara guru dan siswa. Selanjutnya, yang terakhir segitiga restitusi. Memiliki 3 proses, yaitu menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan kelas. Baik, terima kasih kepada para materi kita malam ini, yaitu Bapak Mirza Zulfahmi,
Ibu Rini Tursina dan Ibu Fitri Ninita yang telah berbagi praktik baik kepada kita. Dan terima kasih buat semua rekan-rekan yang telah hadir pada malam hari ini. Saya ucapkan terima kasih dan saya akhiri dengan ucapan salam. Baik, sebelumnya kita melakukan foto bersama. Mohon diaktifkan semua kameranya. Mohon maaf Pak Ramanya, saya tidak bisa on cam. Memang gelap. Baik, baik Bu. Bu Fit, slide-nya bisa Slide-nya ditutup Bu Fit. untuk kita ngambil foto bersama. Baik Bapak Ibu ya, saya ambil. Saya salam. Boleh tangannya semuanya? Cuannya? Oke, baik. Terima kasih semuanya. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dapat selesai.
pencak silat. Semua adalah kekayaan negeri kita. Dengan kalimat positif apa yang sudah ada di pikiran ini, ya, mohon bantu ibu melakukannya. Oke, kita akan melakukan. Nanti kita Budaya Indonesia. Cinta, kita jaga, budaya Indonesia. Oke, baik. Kita sudah menyepakati ada 5 keyakinan kelas yang sudah ditempelkan. Kemudian tanda kesepakatan kita harus sama-sama menandatangani. Ya. Nah, oke, siapkan pulpen masing-masing. Ayo kita akan tanda tangan. Nusantara kita, warisan budaya Indonesia. Terus dan wayang, ada batik dan tarian, kapok pinisi, angklung, noken, pencak silat. Semua adalah kekayaan negeri kita Indonesia. Kita jaga, kita lestarikan dengan cinta. Kita jaga budaya Indonesia. Cintailah Sudah semua? kita jaga negeri kita, indahnya budaya kita. Selesai buat dan kelasnya yang tadi yang kelas yang itu misalkan suasana kelas yang nyaman, mampu berkolaborasi, memberikan tempat baru kemudian menghargai teman ya atau pelajaran di dalam kelas, kemudian masuk kelas tepat kemudian dan dan kita yakini akan menjalankannya dari diri sendiri bukan karena orang lain. Ya, pasti anak-anak sekalian. Akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Intan Nuraini, mahasiswi kelas 12 Farmasi Klinis dan Komunitas SMK Negeri 1 Darul Aman. Saya sangat senang sekali bisa membuat keyakinan bersama Bu Eni. Karena dengan adanya keyakinan kelas, maka kelas menjadi nyaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zahrul Faris, siswi dari kelas 3 Farmasi Klinis dan Komunitas SMK Negeri 1 Darul Aman. Saya sangat senang sekali bisa membuat keyakinan kelas bersama dengan Bu Nini. Karena dengan adanya keyakinan kelas, kelas kami bisa menjadi lebih nyaman. Kami bisa saling menghargai sesama teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya melalui pembiasaan positif sehingga terbentuk lingkungan positif di sekolah. Namun dalam hal ini penerapannya masih belum efektif sehingga saya berencana melakukan perbaikan yaitu dengan penerapan secara berkala dan kolaborasi penuh dengan sesama warga
Cinta pada takdir kita.